Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Tema pagi hari ini mudah-mudahan sangat up to date. 8 tipe pemimpin yang dimurkai Allah. Saya ambilkan dari beberapa hadis yang insyaallah minimal hadisnya hasan atau insyaallah kuat. 8 tipe pemimpin ini adalah tipe pemimpin yang kita dilarang untuk memilihnya kalau dia mau diangkat, ya. Kita dilarang untuk membantunya kalau dia sudah jadi pemimpin, ya. Kita wajib mengingatkannya. Jadi kajian pada pagi hari ini selain kemudian menjelaskan agar jangan sampai kita ikut andil dan berperan menciptakan pemimpin seperti ini, juga menjelaskan agar bagaimana kita bersikap kepada seandainya kita mendapatkan pemimpin seperti ini. Kemudian bagaimana kita agar tidak menjadi para pemimpin yang bersifat seperti ini. Karena di sini bukan hanya pemimpin negara, tapi juga pemimpin-pemimpin yang lain, ya. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Jadi rakyat itu berasal dari kata ra'iyah, kepemimpinan. Bahkan hadis ini menjelaskan, ya, seorang bapak, seorang suami bertanggung jawab atas anak dan istrinya. Seorang istri bertanggung jawab atas harta suami dan anak-anaknya. Sampai seorang pembantu bertanggung jawab atas rumah dan harta majikannya. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban semua komponen yang ada dalam rumah itu. Suami atau ayah sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas isi seluruh keluarga dan bahkan pembantunya. Maka ketika kita menjadi seorang kepala rumah tangga, pembantu itu ketika di rumah kita menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita memiliki budak, budak itu sifatnya bukan seperti pembantu. Nabi memberikan aturan, ya. Jangan kalian berpakaian berbeda jauh dengan mereka. Jangan beri makanan yang berbeda jauh dengan makanan kalian. Jadi ada aturannya, ya. Maka jelas sekali, termasuk dalam kepemimpinan negara, di mana dalam negara Islam ada orang-orang kafir yang disebut kafir zimmi. Kafir yang meminta perlindungan dengan cara membayar jizyah atau pajak kalau sekarang, ya. Nah, membayar pajak itu mendapatkan hak-hak privilege.
Dengan membayar pajak maka hartanya terlindungi, nyawanya terlindungi, hak-haknya terlindungi, bahkan bukan hanya di dunia tetapi di akhirat juga. Nabi bersabda, "Man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamati." Barang siapa yang menzalimi, menyakiti orang kafir yang tinggal di negara Islam dengan membayar pajak, jizyah, maka aku nanti akan menjadi lawannya di hari kiamat. Ini seakan menegaskan, hai orang-orang kafir, jangan khawatir kalian dipimpin orang Islam. Kalau dia zalim, aku sendiri yang akan menghukumnya. Begitu. Ini bagaimana Islam sangat memperhatikan kepemimpinan. Maka ya, kepemimpinan itu hanya ada satu sifat yang diridhoi, adil. Lawannya zalim. Nah, itu 8 sifat ini sifat zalim semua. Namun dengan berbagai macam variabelnya. Yang pertama, memimpin kekanak-kanakan. Nah. Oh, kok ketawa Pak? Kenapa? Nah, memimpin yang kekanak-kanakan. Ya, ini jelas sekali. Ya. Saya nggak pakai gambarnya nanti tersinggung. Ya. Baper ya, seminggu nggak sembuh. Ya. Ya, pemimpin yang kekanak-kanakan. Sampai ada doanya. Ya, dalam Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyani was sufaha. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh. Ya. Jadi kita minta perlindungan ini, bukan malah nyari pemimpin yang kekanak-kanakan. Aku berlindung kepadamu. Ya. A'udzubika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ini a'udzubillahi min imaratis sufaha. Ya. Jadi jelas sekali. Nah, kekanak-kanakan itu nanti akan saya jelaskan apa saja kriteria kekanak-kanakan. Dari Abu Hurairah beliau berkata, aku berlindung kepada Allah dari pemimpin kekanak-kanakan. Seseorang bertanya, apa itu pemimpin kekanak-kanakan? Ya, beliau bertanya apa yang dimaksud kanak-kanakan? Ini kan sifat ya. Beliau menjawab, jika kalian taati mereka, maka kalian akan menghancurkan agama kalian. Dan jika kalian menentang mereka, maka mereka akan menghancurkan kalian. Jadi sifat kanak-kanak itu yang pertama adalah mereka anti dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Anti dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kalian mentaati mereka, agama kalian hancur. Nah, tapi kalau kalian menentang mereka, diri kalian yang hancur. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita memberikan sikap tengah-tengah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita perintahkan, kita ajak kepada yang baik, kita cegah dari kemungkaran. Nah, akan tetapi perbedaannya di sini jelas. Kalian taat kepada mereka, kalian ikuti mereka, kalian patuh pada mereka, diri kalian selamat tapi agama kalian hancur. Selamat di dunia, hancur di akhirat. Kalau kalian ingatkan mereka, ya, bukan lawan, kalian ingatkan mereka, kalian selalu berusaha memperbaiki mereka, memperbaiki keadaannya, memperbaiki sifatnya, wataknya, kepemimpinannya, atau menggantikannya dengan orang yang lebih baik, maka kemungkinannya dunia kalian akan hancur. Mungkin kita diteror, mungkin kita dipersulit dan sebagainya, tetapi akhirat kita selamat. Nah, itu yang terburuk. Nah, kalau sekarang mungkin belum sampai seperti itu ya. Dalam kitab Al-Mustadrak karangan Imam Al-Hakim, susunan yang disusun oleh Imam Al-Hakim, hadisnya sahih insyaallah, Rasulullah SAW bersabda, ketika kiamat telah dekat, banyak pakaian yang memamerkan aurat. Ini orang yang miskin ya. Ini pakaiannya belum jadi dipakai ya. Karena nggak ada gantinya ya. Perdagangan, harta melimpah dan orang-orang kaya diagungkan karena kekayaannya. Merajalela zina dan kemaksiatan,
dan bermunculan pemimpin yang kekanak-kanakan. Jadi salah satu tanda akhir zaman adalah munculnya pemimpin kekanak-kanakan. Nah, kalau melihat dari sifat ini ada dua kemungkinan. Dia memang masih kanak-kanak, belum waktunya. Nah, yang kedua, dia sudah tua tapi kayak kanak-kanak. Nah, gitu ya. Ketawa ini, senang banget. Jadi kekanak-kanakan itu umurnya sudah tua tapi kayak anak-anak. Atau memang dia masih anak-anak dan belum dewasa. Jadi kalau ini kan ngumpul jadi satu ya. Ya kanak-kanak ya kekanak-kanakan. Jadi nanti tidak ada pertanyaan pilih mana ya. Jumlah wanita semakin banyak. Para pemimpin sewenang-wenang, timbangan dikurangi, orang merawat anjingnya lebih baik daripada merawat anaknya. Nah, ini sekarang ya. Kucing makannya lebih mahal dibandingkan yang punya ya. Orang-orang tua tidak lagi dimuliakan, anak-anak tidak disayangi, banyak lahir anak zina sehingga seorang laki-laki menzinai wanita di tengah jalan, dan orang terbaik pada masa itu berkata, sebaiknya jangan zina di jalan. Jadi itu tanda akhir zaman ya. Dampak dari kepemimpinan yang kekanak-kanakan, akhirnya merajalelanya kemaksiatan. Bahkan orang yang paling soleh pun ya, cuma berani, mbok kamu jangan di sini kalau mau zina. Saking lemahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Karena resikonya berat. Ya. Mereka berbaju kulit domba, berhati serigala. Orang-orang alim saat itu pandai mencari muka. Nah ini para ulamanya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi justru mendekati penguasa untuk mencari muka, ya, mencari kedudukan. Nah, ini fitnah akhir zaman seperti itu. Ya, itu sebab dari munculnya para pemimpin yang kanak-kanakan. Ya. Karakter pemimpin kanak-kanakan ini diantaranya keras kepala, pendendam. Ya anak-anak gimana sih namanya anak-anak? Mau menang sendiri, ya. Gampang emosi, ya. Suka dipuji, puja, ya. Megalomania, ya. Kalau dipuji-puji dia senang banget. Egois, tidak dewasa, main-main, ya. Tidak serius, baperan, ya. Ngambekan. Nah ini anak-anak kan begitu ya, ngambek, ya. Sedikit mengenai kondisi real hari ini. Ada salah satu pasangan calon yang memang menggunakan konsep kampanye persis seperti keberhasilan seorang presiden di negara tangga Filipina, namanya Bongbong Marcos. Kita semua tahu Marcos itu seorang presiden yang korup, ya, diktator, sehingga ketika mati ditolak dimakamkan di negerinya. Ya. Saking bencinya rakyatnya digulingkan. Ya, kita kenal salah seorang penentangnya, Benigno Aquino itu ditembak ketika turun dari pesawat. Terjadilah people power. Nah, people power itu kan mengacu terutama di Filipina sampai rakyat melakukan penentangan people power. Itu 30 tahun yang lalu. Nah hari ini anaknya jadi presiden. Karena yang milih dia adalah anak-anak yang waktu Marcos digulingkan belum lahir. Belum lahir, masih kecil-kecil. Nah caranya apa? Joget-joget, seneng-seneng, pokoknya kampanye gembira. Udah nggak usah mikir politik, pokoknya seneng-seneng. Ya, kalau kamu pilih presiden ini, kita gembira-gembira. Ya. Siang di kebun, malam disko. Ya. Kan begitu, memang seperti itu. Dibikin kesan seperti itu. Dan salah satu konsultannya memang konsultan yang sama. Jadi pasangan calon ini, konsultan kampanyenya adalah konsultan yang berhasil memenangkan Bongbong Marcos.
Ya, silakan dibaca. Jadi memang ada cara-cara untuk menghapuskan masa lalu dengan cara track record masa lalu dengan ya joget-joget dan kesan gemoy tadi. Ya. Kesan yang ternyata malah justru tidak bisa disembunyikan, malah nampak bahwa itu adalah olesan. Ya. Nah. Bapak Ibu bayangkan nanti kalau kemudian pasangan calon ini jadi, pasti wakil presidennya pengen jadi presiden kan nanti. Kalau sudah jadi kan pengen balik lagi 2 kali. Berarti 3 kali dipimpin orang yang sama. Adiknya nanti jadi gubernur DKI. Nah, nanti Jan Etes jadi wali kota Solo. Nah, kapan selesainya ini? Dari bapak sampai cucu, karena sudah tidak punya malu sama sekali. Ya. Bagaimana adik lapor paman, paman tolong kakak saya pengen ya, jadi wapres. Nah, pamannya ya sana bilang sama bapak, bapak minta tolong ibu. Ya. Ini ngurus negara kok dari kakak ke A. Nah ini adalah sifat-sifat yang kekanak-kanakan. Ya. Nggak punya malu itu sifat kekanak-kanakan. Ya anak kecil kan lari-lari kemana-mana nggak pakai baju nggak malu kan? Nah, salah satu di antara kekanak-kanakan tidak punya malu. Maka Nabi mengatakan, "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Kalau kamu nggak punya malu, silahkan lakukan apa saja. Artinya malu itu merupakan kontrol keimanan yang paling utama. Kalau nggak punya malu sudah minimal malu pada diri sendiri. Yang kedua pemimpin bodoh. Ya, tadi pemimpin kekanak-kanakan, sekarang pemimpin bodoh. Rasulullah SAW sabda, "Akhafu alaikum sittan." Aku mengkhawatirkan 6 perkara atas kalian. Nah, salah satunya imaratas sufahai, kepemimpinan orang-orang bodoh ya, yang tidak mampu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang makna sufaha. Sufaha adalah bentuk jamak dari safih. Sedangkan safih artinya orang yang jahil atau bodoh. Yang dhaif atau lemah akalnya. Yang sedikit sekali pengetahuannya tentang mana maslahat atau kebaikan dan mana yang mudarat atau keburukan. Jadi salah satu ciri kebodohan dalam kepemimpinan adalah dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik untuk diri dan negaranya, rakyatnya, mana yang buruk. Yang utama adalah dia tidak memahami agama. Jadi seluruh sifat ini pemimpin itu wajib memahami Islam dengan baik dan mengamalkan Islam. Maka orang yang tidak mengamalkan Islam, tidak memahami Islam, tertolak sebagai pemimpin. Haram mengangkat pemimpin yang tidak paham Islam. Haram mengangkat pemimpin yang tidak menjalani Islam dengan kafah. Ya. Rasulullah SAW berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, "Semoga Allah melindungimu dari kepemimpinan orang-orang bodoh." Ka'ab bertanya, "Apa itu kepemimpinan orang-orang bodoh, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Mereka adalah para pemimpin sesudahku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku." Jadi kebodohannya adalah menolak sunnah Rasulullah Muhammad SAW, menolak syariah Rasulullah, syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku, aku bukan pun bagian dari golongannya, dan dia tidak akan datang ke telagaku atau haud di padang mahsyar. Jadi yang mendapatkan murka Allah, yang mendapatkan kebencian dari Allah dan Rasulnya bukan hanya si pemimpin, tapi juga orang-orang yang mendukungnya, orang-orang yang memilihnya, orang-orang yang ridho atas kepemimpinannya. Meskipun ia menentang sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berlaku tidak adil. Nabi memberikan satu guideline atau ketentuan untuk apa saja yang bersifat mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi.
fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ini guideline-nya, ya. Aturannya kalau ada hal-hal yang mungkar, yang tidak baik, barang siapa yang menyaksikan hal yang mungkar, keburukan, kemaksiatan, dosa, pelanggaran, maka wajib baginya merubah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, wajib baginya merubah dengan lisannya, mulutnya. Apabila tidak mampu, wajib merubah dengan hatinya. Dan sikap itu merupakan iman yang paling lemah, ya. Merubah dengan hati dijelaskan oleh Imam Nawawi. Sikap yang paling lemah itu yang pertama, tidak rela, tidak suka, walaupun dalam keadaan terpaksa dia melakukan, tapi hatinya menolak. Yang kedua, ya, meminta kepada Allah agar dilindungi dari perbuatan itu, ya. Yang ketiga, mengingatkan orang lain agar jangan melakukan perbuatan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan ingkar dengan hati. Tidak berani ngomong langsung, tapi kemudian berdoa, ya Allah, semoga beliau diberikan hidayah. Itu yang dimaksud dengan ingkar dengan hati. Bukan kemudian diam saja. Ada upaya-upaya, ya. Tetapi termasuk iman yang paling lemah. Tapi masih ada iman, ya. Lalu Nabi bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang tidak melakukan itu, maka tidak ada iman lagi meskipun sebiji sawi, ya. Jadi kemungkaran itu merupakan standar keimanan kita. Maksudnya apa? Sikap kita terhadap kemungkaran di depan mata adalah standar keimanan kita. Kalau kita berani mengingatkan dengan baik tentunya, ya. Ya, saya katakan lagi, kita tidak boleh mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Mencegah kemungkaran harus dengan cara yang ma'ruf, yang baik, ya. Kalau terpaksa harus berdebat, berdebatlah dengan cara yang sopan, beradab, begitu. Ud'u ila sabilir rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini penjelasan Al-Qur'an. Ajaklah manusia menuju jalan Rabbmu dengan hikmah dan tutur kata yang baik. Nah, debatlah mereka, sanggahlah mereka. Kalau sampai berantem, billati hi ahsan, dengan cara yang jauh lebih baik. Jadi kalau terpaksa harus ngotot-ngototan, itu harus dengan cara yang lebih baik. Jadi tidak boleh kemudian sampai dengan cara yang mungkar. Sebaliknya, siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka dia termasuk golonganku. Aku pun termasuk golongannya, dan dia akan datang ke telagaku. Nah, datang ke telaga Nabi itu, ya, mendapatkan secangkir, seteguk air dari telaga Nabi, haud, yang kemudian tidak akan haus selamanya, tidak akan tersentuh api neraka, ya, dan akan masuk surga dengan haud itu. Dan itu hanya Nabi yang bisa memberikannya. Dan Nabi berjanji, seluruh umatku yang mencintaiku, yang meneladani sunnahku, akan aku berikan, kecuali pemimpin yang zalim, pemimpin yang bodoh, dan orang-orang yang mendukungnya. Jadi pilihan kita itu berpengaruh dunia dan akhirat, ya. Ini bukan sekedar urusan kecil, ini urusan yang besar, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu pendusta dianggap jujur, orang yang benar justru dianggap pendusta. Ya tadi dengan media tadi, bagaimana membolak-balik fakta menjadi sebaliknya. Pengkhianat diberikan amanah, orang yang dipercaya justru dikhianati. Dan Ar-Ruwaibidah berbicara, ikut mengambil peran. Ditanyakan, apakah Ar-Ruwaibidah ya Rasulullah? Beliau SAW bersabda, seorang laki-laki yang bodoh tetapi merasa mampu mengurusi urusan orang banyak. Ini sekarang jumlahnya bukan cuma 1, 2, ribuan, pada nyalek. Saya tidak katakan semuanya, ya, tapi banyak yang tidak mampu merasa mampu. Jangan pilih, ya, itu. Yang mampu pilih, yang soleh pilih, yang tidak jangan, gitu.
Jadi bukan hanya di pucuk pimpinan ini sekarang yang mau mewakili kita, mewakili orang-orang yang tiap pagi jamaah subuh, ya harus orang yang juga jamaah subuh, begitu. Maka dia akan memahami keinginan kita. Pilihlah yang saleh, ya. Jadi Ruwaibithah bukan hanya di pimpinan sekarang ini, bahkan di banyak aspek, ya. Terutama sekarang ini ada ribuan orang yang jadi caleg, ya. Calon legislatif ini subhanallah, kalau dari hasil survei, yang kepilih kebanyakan bukan yang paling saleh, yang paling banyak duit. Nah, ini kenyataan, ya. Dalam kajian yang lalu, sudah cukup lama, ya, disebutkan oleh waktu itu Menteri Pramono Anung itu mengatakan untuk jadi caleg itu 5 tahun yang lalu minimal 2 miliar. Itu belum tentu berhasil, ya. Minimal 2 M, ya. Nah, ada yang 5 sampai, kalau sekarang lebih gitu. Ya, kawan saya habis sekitar 5, itu pun gagal, hanya caleg pusat gagal. Bayangkan kalau 1 tahunnya harus nyari duit 1 miliar untuk ngebalikin modal, ya. Maka fokusnya ya ngebalikin modal semua, ya. Ini capres ini triliunan, dan yang punya modal adalah orang-orang yang punya duit, ya. Nabi bersabda, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Jadi ada orang bertanya, kapankah kiamat tiba ya Rasulullah? Kapankah kehancuran itu akan datang? Maka Nabi bertanya, mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi? Orang itu berkata, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat. Jadi kalau amanah sudah mulai dihilangkan, sudah tidak mau bertanggung jawab, tidak amanah, muncul pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, bermunculan di negeri-negeri kaum muslimin, tandanya kiamat sudah dekat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanat itu? Nabi bersabda, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Jadi bentuk ketidakαμanahan adalah yang bukan ahlinya diberikan amanah kepemimpinan, ya. Orang yang tidak punya keahlian dia memimpin. Nah, itu. Yang ketiga, pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Nah, ini. Dari Aus yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku tidak takut ujian yang akan menimpa pada umatku melebihi ujian para pemimpin sesat. Nah, sesat itu bukan berarti bodoh. Bisa jadi pinter tapi keblinger. Nah, ini. Maka sesat di sini, kalau tadi bodoh, tidak paham syariah, ini sekarang pinter tapi menyesatkan. Ya. Banyak. Bahkan beberapa hari yang lalu, ya, ada orang yang nyeleneh, ya, meninggal. Ya. Kenapa? Takut murtad, begitu kan? Masa murtad dicoba-coba? Ya. Ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya, tapi nggak saya sebutkan, cari sendirilah. Ya. Orang yang disebut Abuya dan sebagainya, tentu punya ilmu, tapi silakan buka ceramah-ceramahnya, ya. Ya, ini termasuk orang yang berkeyakinan semua agama sama, kemudian begitulah kurang lebih, ya. Pengikutnya banyak sekali, bahkan diagung-agungkan sebagai salah satu tokoh. Nah, bukan berarti tidak punya ilmu. Nah, ini. Jadi pemimpin di sini bukan hanya dalam kenegaraan, ya, mungkin pemimpin keagamaan, ya, pemerintahan juga bisa. Apa itu pemimpin sesat? Kita lihat, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya secara langsung dari manusia. Akan tetapi dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ulama-ulama yang saleh, yang lurus, yang jujur, wafat satu demi satu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini sekedar sebagai satu gambaran. Membangun masjid setahun mungkin bisa
selesai. Tapi melahirkan ulama itu butuh waktu bertahun-tahun, Pak. Ya, sekedar gambaran untuk menguasai baca kitab sampai kemudian memahami itu butuh waktu ya puluhan tahun, apalagi sampai menjadi panutan dan sebagainya. Nah, ini ketika dia wafat itu untuk mencari penggantinya sangat sulit, dan sejarah mencatat penggantinya pasti tidak bisa lebih baik daripada yang diganti. Kita lihat coba, Rasulullah wafat, yang ganti Abu Bakar. Abu Bakar wafat, yang ganti Umar, dan Umar merasa tidak selevel dengan Abu Bakar. Maka ketika beliau diangkat sebagai khalifah, pidato pertamanya, aku tahu kalian ketakutan. Aku tahu kalian ketakutan karena kalian ya melihat watakku. Tapi demi Allah, aku memang orang yang kasar. Tapi aku memiliki seorang panutan, Rasulullah SAW. Aku campurkan sifatku ini dengan sifat beliau. Aku punya seorang sahabat panutan namanya Abu Bakar. Aku campurkan kekasaranku dengan kelembutan dan kesabarannya. Nah, Umar menjadikan Abu Bakar sebagai panutan. Nah, jadi berarti kan levelnya di bawahnya. Umar wafat, levelnya di bawahnya. Ketika Umar wafat, beliau berpesan kepada putranya Abdullah bin Umar, karena beliau luka parah ditusuk oleh virus. Beliau sampaikan kepada putranya, kelak kalau aku mati, kalian berkumpullah, aku tunjuk kalian 7 orang, 6 orang ya, Utsman, Ali, kemudian beberapa sahabat yang lain. Nah, kemudian beliau berpesan pada putranya, kamu Abdullah ikut dalam rapat mereka, tapi kamu tidak boleh ya, untuk ditunjuk sebagai pemimpin menggantikanku. Jadi kamu ikut karena yang paling tahu tentang aku adalah kamu, kan gitu. Kamu ikut di rapat itu, tapi jangan mau untuk dipilih sebagai penggantiku. Nah, artinya levelnya di bawah lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Memang selalu begitu ya. Maka bagaimana kalau kemudian kita tidak menyiapkan pengganti-pengganti? Disiapkan saja, levelnya selalu lebih turun. Kata Nabi bersabda, sesungguhnya zaman semakin dekat ke hari kiamat semakin buruk, termasuk level para ulamanya. Begitu ya. Maka ini menjadi satu pertanda. Nah, sehingga mari ya kita bersama-sama ya, salah satu di antara anak kita atau cucu kita ya, siapkan sebagai ulama untuk mengantisipasi. Jadi ini sebenarnya bukan kemudian untuk ditunggu, tapi antisipasilah, kelak akan terjadi krisis ulama, maka siapkan supaya nggak jadi krisis. Jadi ini bukan pemberitahuan untuk kita diam, tapi untuk kita bertindak. Jangan sampai nanti kalian bingung nyari pemimpin yang baik karena tidak mempersiapkan pemimpin yang baik. Nah, sehingga apabila tidak terdapat orang alim, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Nah, maka mereka banyak ditanya, dijadikan rujukan, lalu memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Jadi di antara sebab lahirnya para pemimpin sesat dan menyesatkan karena kurangnya ulama yang membimbing. Maka kemudian rakyat memilih orang asal-asalan, patokannya siapa yang paling kaya, siapa yang paling terkenal, siapa yang paling ganteng, bukan yang paling berilmu, karena yang berilmu sudah habis. Maka kalau kita mau menjadi bangsa yang memiliki pemimpin-pemimpin yang berilmu, ya kita siapkan orang-orang yang berilmu. Maka seperti sabda Nabi bahwa pemimpin kalian mencerminkan diri kalian. Ya, kalau kita nggak punya kualitas yang bagus, ya akan lahir orang-orang yang nggak berkualitas. Atau kita naturalisasi gimana? Kayak sepak bola kan bisa naturalisasi, ambil pemimpin yang baik pindah ke sini. Ya. Maka ini menjadi penting kaderisasi pemimpin. Ini program. Tidak harus
ulama, tetapi minimal mencintai agama, mencintai ulama. Nah itu, seorang bisnismen yang mencintai ulama, maka dari masjid semua berasal. Dari masjid semua akan kita mulai perbaikan peradaban. Itu. Karena yang masjid itu nggak perlu undangan. Ya, semua akan datang ke masjid, apalagi hari Jumat. Maka saya usulkan khutbah Jumat itu kalau bisa ada kurikulumnya, sehingga ya tidak asal ya, setiap kali Jumat ada tambahan ilmu. Karena apa? Satu-satunya khutbah atau majelis taklim yang tanpa undangan itu khutbah Jumat, tidak akan pulang sebelum selesai. Kalau kayak gini mungkin mau pulang ya nggak ikut ya habis sholat subuh. Tapi kalau Jumat itu enggak. Nah, maka itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pendidikan umat. Iman takwa itu bukan hanya iman takwa. Ya. Berdagang yang baik itu adalah iman dan takwa. Berpolitik yang bersih itu iman dan takwa. Ya. Menjadi bapak yang bertanggung jawab itu iman dan takwa. Menjadi istri yang solihah itu iman dan takwa. Maka tema iman dan takwa itu ya seluas agama ini. Termasuk membahas tentang pemilu itu juga iman dan takwa. Karena pilihan kita bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, maka ini menjadi tugas para DKM. Bagaimana khutbah Jumat itu bisa mengena ya, pada seluruh jamaah. Karena bayangkan kalau setiap minggu jamaahnya rutin terus bisa mendidik masyarakat. Itu yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Selanjutnya pemimpin penolak kebenaran, penyeru kemungkaran. Nah ini, kalau kita diperintahkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini menjadi umat terbaik karena satu karakter, mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah ini pemimpin ini sebaliknya, ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Amar munkar nahi ma'ruf. Jadi bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Nah, ini ta'muruna bil munkari wa tanhauna 'anil ma'ruf. Ini pemimpin yang sangat dimurkai Allah, ya. Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintah kalian dengan hukum yang tidak kalian akui dan kalian yakini, karena bertentangan dengan hukum Allah. Ini pasti akan terjadi. Ya bisa jadi karena kebodohan mereka, ya, karena antipati mereka dan sebagainya. Maka penting buat kita untuk melahirkan generasi yang mencintai syariah Islam. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang kalian ingkari, sehingga terhadap mereka ini tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menaatinya. Ya. Lawang mungkar yang disuruh masa kita taat, ma'ruf dilarang masa kita taat. Ya. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk apabila memerintahkan untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Ini patokannya, siapapun dia. Nah, tidak taat itu bukan berarti melawan atau menentang. Bisa jadi tidak melaksanakan perintahnya, bisa jadi tidak mau menerimanya dan sebagainya. Tidak suka padanya, berbagai level tergantung kemampuan kita. Ya. Tapi haram menaati pemerintahan yang mengajak pada yang mungkar, melarang yang ma'ruf. Maka jangan sampai ada pemimpin seperti ini lahir. Selanjutnya, pemimpin yang memerintah dengan mengancam kehidupan dan mata pencaharian. Ini Nabi menyebutkan, pemimpin yang dimurkai Allah adalah yang memerintah dengan mengancam kehidupan. Dari Abu Hisham As-Silmi berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka berjanji, bagaimana nama mengancam, bagaimana penjelasan mengancamnya? Mereka berjanji kepada kalian, kemudian mereka mengingkari janjinya. Ya, ini mengancam kehidupan. Mereka melakukan pekerjaan dan ternyata pekerjaan mereka itu sangat buruk. Mereka tidak senang dengan kalian hingga kalian menilai baik keburukan mereka.
Jadi kalau mereka melakukan kebijakan yang buruk harus disebut baik. Ya. Ya. Pembodohan disebut penerangan. Nah, kezaliman disebut kebijakan. Ya. Mereka tidak senang dengan kalian hingga kalian menilai baik keburukan mereka dan kalian membenarkan kebohongan mereka serta kalian memberi pada mereka hak yang mereka senangi. Ini poin selanjutnya. Jadi dia berbohong, dia berjanji tidak melaksanakan janjinya, kemudian dia menyulitkan kehidupan kita. Nah, menyulitkan kehidupan itu banyak. Salah satunya memang ini yang tidak kita rasa tapi nyata. Dan sebenarnya ini juga sangat berat. Pajak. Pajak itu dampaknya harga-harga mahal. Malaysia kita beli obat di sana, di sini harga 10.000, di sana mungkin 3.000. Di India 1.000. Itu kan kezaliman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira sanggup nggak infak 10%? Berat kan? Tapi kalau pajak itu mau nggak mau udah diambil loh. Dengan tanpa keridoan. Kalau nggak ridho akan dihukum. Ya kan itu kan? Dendalah inilah. Itu kan pemaksaan, bener nggak? Padahal tidak boleh. Kalau memang pajak kita diambil harus ada imbal baliknya. Ya, bayangkan pulsa dipajakin 10%. Bayar pulsa listrik 100.000 dapatnya 90. Yang 10.000 pajak penerangan jalan tapi jalannya masih gelap. Benar. Ya. Bayangkan kalau rumah makan belanja kena pajak 10%. Lalu dia jualan lagi kena pajak 10%. Semua ditanggungkan kepada pembeli. Berapa persen si pembeli? Nah, ini teks ini adalah kezaliman. Tidak menjadi zalim kalau dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Masalahnya yang kaya hanya orang-orang yang di atas, rakyatnya masih miskin. Ya. Jangan karena kita tidak merasakan itu kemudian kita tutup mata. Lihatlah saudara kita di Papua, tidur di atas emas tapi nggak punya pakaian. Bener nggak? Tidur di atas emas tapi nggak punya baju. Sekolah juga sulit, jalan-jalan sulit. Ini kezaliman atau bukan seperti ini? Walaupun bukan kita yang merasakan, tapi mereka saudara setanah air kita. Ini kezaliman. Nah, bagaimana solar sulit untuk para nelayan? Ini kezaliman. Jadi nelayan miskin pun kena pajak loh, walaupun sebenarnya belum wajib pajak karena seluruh produk kita dipajakin. Itu pemalakan cara sah itu menurut undang-undang dipalak gitu. Padahal zakat itu diambil setahun sekali, ya enggak? Zakat itu kalau sudah haul, kalau belum wajib. Nah, yang kedua bagi yang mampu. Nah, itu pun cuma 2,5%. Nah, jadi ini bentuk kezaliman. Saya katakan kezaliman kenapa? Ya karena tidak ada imbal balik kepada kita. Pajak diambil, tapi berobat masih harus bayar BPJS. Coba, itu pun sulit banget ngurusnya. Kita ini bukan mau minta Pak, kita tuh ngasih, itu pun masih susah. Kita bayar pajak itu kan ngasih duit ke pemerintah kan, itu pun muter-muter nggak karuan. Kita ngurus SIM, ngurus STNK, ngurus akte, ngurus BPKB dan sebagainya, itu kan kita ngasih duit. Bukan kita minta loh, kita tuh ngasih duit. Itu pun masih harus berbelit-belit, ya Allah ya Karim. Ya, ini kezaliman yang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kita beli tanah, ngurus sertifikat itu bukan kita minta duit loh, kita ngasih duit. Itu kalau nggak pakai ini itu susah.
dan itu pun mahal. Ini bagaimana? Nah, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Nah ini kezaliman, menyulitkan kehidupan kita. Nah tapi menyulitkannya nggak seperti zaman-zaman dulu dipentungin, dipukulin, enggak. Tapi kalau nggak bayar didenda gitu ya. Mobil nggak dipajekin, nanti dijual jatuh harganya. Itu kan bentuk hukumannya. Saya lanjutkan. Pemimpin yang mengangkat pembantu, kroni-kroni, menteri-menteri, penasihat, orang-orang jahat, ya, dan mengabaikan syariah Allah. Ini pemimpin yang dimurkai Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan ada di akhir zaman nanti para penguasa sewenang-wenang, para pembantu, ya, pejabat pemerintahan, para menteri, dirjen, ya, yang fasik. Fasik itu melampaui batas, banyak bermaksiat, melanggar aturan Allah. Para hakim pengkhianat dan para ahli hukum Islam pendusta. Nih. Jadi ulamanya pun tukang bohong. Sehingga siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pemungut pajaknya, pengelola baitul malnya, dan aparat penegak hukumnya. Ini kalau sudah seperti ini. Ya. Tetapi kalau hari ini kan belum separah ini, masih ada banyak orang baik, maka yang baik jangan sampai terpengaruh menjadi buruk. Maksudnya jangan menjadi bagian dari mereka. Ya kalian yang baik jaga. Jadi saya yakin, ya, banyak orang soleh pengen punya anak jadi polisi. Tentunya pengen jadi polisi yang soleh. Banyak orang soleh pengen anaknya jadi tentara, tentunya tentara yang soleh. Karena tidak mungkin orang soleh kok ingin anaknya nggak soleh. Pengen jadi direktur, pengen jadi pengusaha, pengen jadi hakim, itu cita-cita yang mulia dengan syarat soleh. Itu. Maka melahirkan anak-anak soleh sama juga melahirkan generasi yang soleh. Ini jaksa yang soleh. Kita punya Baharudin Lopa, ini sangat terkenal sekali ya, bagaimana kesederhanaan beliau. Kita punya, ya, banyak orang-orang soleh dan saya yakin banyak, namun mungkin mereka tidak terkenal, ya. Tapi kita yakin, harus yakin, karena Allah tidak akan membiarkan umatnya, ya, selagi mereka masih berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin illa hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi kita harus berusaha. Sehingga siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pemungut pajaknya, pengelola baitul malnya, dan aparat penegak hukumnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada kalian semua, para penguasa yang mendekati seburuk-buruknya manusia. Jadi ini kalian itu maksudnya kaum muslimin. Kalau orang kafir sudah nggak ada urusan, ya. Ini kaum muslimin. Mereka mengakhirkan sholat mereka. Artinya melalaikan syariat Islam, ya. Maka siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, sungguh kalian jangan menjadi kepala pasukannya, penegak hukumnya, pengelola baitul malnya, dan juga bendaharanya. Artinya jangan menjadi bagian dari pemerintahan mereka. Jadi jelas ketika pemimpinnya itu rusak atau memiliki sifat-sifat yang akan merusak, kita tidak boleh untuk mendukungnya. Kalau sudah jadi tidak boleh menjadi bagiannya, kecuali untuk mencegah keburukan yang lebih besar, gitu. Ya. Kita boleh masuk, tapi untuk mencegah keburukan yang lebih besar dan untuk membuat kebaikan. Kalau tidak mampu, tinggalkan, gitu. Akan datang di akhir zaman para aparat penegak hukum yang di pagi hari di bawah kemurkaan Allah dan sore harinya di bawah kebencian Allah. Hati-hatilah kamu menjadi bagian dari mereka. Ini peringatan buat aparat penegak hukum, ya, polisi, tentara, jaksa, hakim, ya, ini, ya. Tidak semuanya, tapi akan datang orang-orang seperti itu. Maka yang sudah menjadi polisi, tentara, jangan menjadi bagian dari yang buruk seperti itu. Itu maksudnya begitu, ya. Berangkat pagi dimurkai Allah, pulangnya dilaknat Allah.
Ya, yang menjual halal menjadi haram, hak menjadi batil. Itu. Dan ini sudah terjadi, ya. Banyak terjadi, ya. Kecuali yang dirahmati Allah SWT, ya. Maka kembali saya katakan, ini peringatan dari Nabi. Bagaimana penegak hukum berangkat dimurkai Allah, pulang dibenci Allah. Ya. Berangkat itu kan belum mulai kerja, ya. Pulang itu kan sudah selesai kerja. Nah, ketika berangkat dimurkai, pulang dibenci, pas kerja kira-kira diapain? Nah, kalau mati pas kerja, nah, tetapi tentunya tidak semua. Maka Nabi bersabda, hati-hati, jangan menjadi bagian dari kalian. Bukan semuanya. Maka yang kalian di situ, jadilah orang yang memperbaiki keadaan. Nah itu. Nah siapa ya, kita dan anak-anak kita insya Allah, ya, harus ada, ya, orang-orang yang menjaga itu. Pemimpin diktator atau kejam dan otoriter. Rasulullah bersabda, inna syarral wulati al-hutamah. Sesungguhnya seburuk-buruknya para penguasa adalah penguasa al-hutamah atau diktator. Pemimpin al-hutamah adalah pemimpin yang menggunakan politik tangan besi dan terhadap rakyatnya. Ya, contohnya tadi Fir'aun. Ya. Bahasa Fir'aun itu hampir sama dengan bahasa penguasa zalim hari ini. Ya, kalau kalian mau membantu, saya kasih hadiah yang paling besar. Apapun yang kalian minta, kalian akan aku beri. Dan kalian akan menjadi muqarrabin, orang-orang dekatku. Itu bahasa Qur'annya. Nah, lalu akhirnya mengumpulkan seluruh tukang sihir. Dalam Al-Quran disebut begitu. Nah, Musa sampaikan, alqu ma antum mulqun. Lemparkan apa yang bisa kalian lemparkan sebagai sihir itu. Faidha alqau, ketika mereka melemparkan tali-talinya, saharu ayunan nas. Mereka sihir pandangan manusia. Jadi bukan talinya yang berubah menjadi ular, tapi mata yang disihir. Itu fungsi para buzzer. Ya. Jadi media itu tukang sihirnya Fir'aun zaman itu. Ya. Bukan faktanya yang diperbaiki, tapi mata manusia yang dibikin silau. Glorifikasi, pencitraan. Nah itu. Saharu ayunan nas. Yang pertama apa? Menipu pandangan manusia, menyihir pandangan manusia. Yang kedua, wastarhabuhum, menakut-nakuti, neror, ya. Yang ketiga, waja'u bisihrin adzim, mereka datang dengan sihir yang luar biasa hebat, janji-janji, ya. Kesenangan-kesenangan itu. 3 caranya. Menipu pandangan mata, menakut-nakuti, menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Ini fungsi dari tukang sihirnya Fir'aun. Hari ini nggak ada tukang sihir, tapi banyak buzzer, banyak para kroni-kroni, ya. Bahasanya kayak gitu. Maka ketika tukang sihir itu melemparkan, Musa sedikit gemeter. Lalu kata Allah, la takhaf, jangan takut. Ya, alqi asaq, lemparkanlah tongkatmu. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Ternyata tongkat Musa menjadi hayyatun tas'a. Ular yang hidup bergerak. Ini ada satu pelajaran. Musa itu bawa tongkat. Tongkat ini bukan cuma sekali bermanfaat. Ya. Ketika orang nyari mata air, nggak ada mata air, Allah perintahkan, wa nidrib bi'asakal hajar. Pukulkanlah tongkatmu ke batu. Tiba-tiba menjadi air. Tapi Musa itu tauhidnya luar biasa. Tongkat tetap tongkat. Dia tidak punya kekuatan kalau tidak dengan izin Allah. Maka nggak ada coba-coba bagi Musa. Kemarin bisa bikin ini, coba sekarang saya. Nggak begitu. Itu kalau kita, ya. Itu tauhidnya kita, tauhidnya para dukun, gitu ya. Musa tidak, ya. Dan mukjizat itu seperti itu. Nabi Isa ketika disuruh menghidupkan orang mati, biiznillah,
Ubru lakma biiznillah, wa ukhil mauta biiznillah, dengan izin Allah. Sebelum Allah beri izin tidak akan bisa. Itu para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu begitu berhadapan dengan musuh, beliau muncul gentar, lalu Allah perintahkan jangan takut. Allah datangkan malaikat. Begitu. Semua di last minute. Ya. Sama perjuangan kita juga nanti di last minute. Begitu. Nggak ada kemudian tenang, kamu mesti menang. Harus menang, tapi usahanya juga harus maksimal. Jadi Musa itu gemeter waktu itu. Lalu Allah perintahkan jangan takut, lemparkan tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ya. Maka tongkat itu memakan seluruh tali-tali itu. Lalu apa? Apa itu? Kemudian fagulibu hunalika wanqalabu saghirin. Maka tukang sihir itu kalah semuanya, lalu menjadi kecil, merasa lemah, tidak mampu. Ini bukan sihir, ini bukan sembarang. Ini bukan sihir. Lalu sajidun kharru sajidin. Mereka tersungkur sujud. Qalu, kemudian serempak mengatakan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Bayangkan, dari seorang tukang sihir yang akan membantu raja, melihat kemukjizatan di depannya langsung tersungkur. Lalu apa kata Fir'aun? Nah ini, kalimat ini ditiru orang hari ini. Ya, amantum qabla an adzina lakum. Loh, kalian kok berani-beraninya beriman sebelum minta izin sama saya? Nah, jadi beriman pun minta izin sama penguasa itu. Innahu lamakrun makartumuhu fil Madinah. Perbuatan ini adalah makar yang kalian lakukan di kota ini untuk mempengaruhi penduduk agar menentangku dan menggulingkan kekuasaanku. Itu jawab Fir'aun. Ya. Lalu apa kata Fir'aun? La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in. Kalau demikian, akan aku potong tangan dan kaki kalian dengan bersimpangan, lalu kalian akan aku salib. Nah, dalam hitungan menit, ya, orang-orang terdekatnya menjadi musuhnya, ya, gitu. Karena tidak mau taat dengannya. Makar. Jadi makar itu bahasa Fir'aun kepada orang-orang tukang sihirnya yang beriman kepada Musa. Itu. Nah, sekarang juga digunakan itu. Ya. Sesungguhnya seburuk-buruk penguasa adalah penguasa yang diktator. Saya lanjutkan. Dari Abu Layla al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan akan datang para pemimpin, jika mereka diminta untuk mencintai rakyatnya, mereka tidak mau melakukannya. Jika mereka diminta untuk menunaikan hak rakyat, mereka tidak memberikannya. Dan jika mereka disuruh berlaku adil, mereka menolak. Mereka akan membuat hidup kalian dalam ketakutan dan memecah belah tokoh-tokoh kalian. Nah, jadi ini pemimpin yang diktator. Ya. Mudah-mudahan kita dilindungi dari seperti ini. Ya. Nah, salah satunya memecah belah tokoh-tokoh kalian dengan menggunakan stick and carrot atau belah bambu. Yang mau menuruti diangkat, yang nggak mau diinjek. Ya, jadi begitu. Bambu itu kalau ngebelah kan begitu. Yang nggak disukai diinjek, yang disukai diangkat. Ya. Nah, tokoh-tokoh ini tokoh-tokoh siapa aja, bisa ulamanya, bisa para tokoh masyarakatnya. Dan kemudian mereka tidak membebani kalian dengan suatu beban kecuali mereka melakukannya dengan cara paksa. Dengan cara paksa itu bukan hanya digebukin, bukan, tapi dihukum, dipenjara, dipidana, itu cara paksa. Bapak Ibu, kalau nggak ada denda, itu saya rasa nggak akan ada yang patuh. Ya. Lampu merah itu wajib berhenti kecuali yang nggak mau. Silahkan, nggak akan ada orang mau berhenti. Ya. Semua peraturan itu dipaksa. Tidak apa-apa kalau tidak zalim. Tapi ketika zalim maka tidak dibolehkan. Baik kalian suka atau tidak. Serendah-rendahnya kalian adalah
kalian tidak mengambil pemberian mereka dan tidak kalian menghadiri undangan mereka. Dua jenis manusia dari ahli neraka, sabda Nabi, yang aku belum melihatnya sekarang, yaitu kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengannya. Nah, hari ini bukan cuma pakai cemeti, tapi pakai pistol, pakai ancaman-ancaman, ya, pakai senapan, pakai. Memang ini nanti di akhir zaman yang memukuli, kembali seperti zaman perbudakan. Tapi hari ini, ya, mereka memukul manusia dengannya. Dan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang, ini salah satu di antara tanda akhir zaman. Berpakaian tapi telanjang karena tidak menutup aurat dengan sempurna. Berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Ya. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapat wanginya. Dan sungguh wangi surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Dalam hadis yang lain 500.000 tahun. Ya. 500 tahun perjalanan, itu bau surga. Jadi hati-hati dua kelompok ini, pemimpin yang zalim dan wanita yang berpakaian tapi telanjang. Tidak masuk surga maksudnya tidak masuk surga pada kesempatan pertama. Jadi dia harus masuk ke neraka dulu. Gitu. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Ya. Tidak mencium wangi surga. Ya. Bayangkan jam 6 sore buka puasa pertama nyium bau sate kambing. Nah ini. Ini bau surga itu lebih dari itu. Yang terakhir pemimpin yang zalim. Ini. Dari Ma'qil bin Yasar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua golongan umatku yang keduanya tidak akan pernah mendapatkan syafaatku, pemimpin yang bertindak zalim dan orang yang berlebihan dalam beragama hingga sadari agama. Zalim itu tidak menempatkan suatu pada tempatnya. Ini sudah kita bahas berkali. Pemimpin yang baik, ini saya langsung karena pernah kita bahas di sini. Ya. Imam Al-Ghazali berkata, ad-din atau agama dan kekuasaan bagaikan saudara kembar. Agama adalah asas dan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tak ada asasnya akan hancur dan apa saja yang tak ada penjaganya akan lenyap. Ya, jadi agama ini tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Untuk menjaga agama harus kita pilih pemimpin yang mengerti agama untuk menjaganya. Ya, karena agama dan kekuasaan, agama dan kepemimpinan itu saudara kembar. Agama itu asasnya, pondasinya. Ya, kekuasaan itu penjaganya. Sesuatu yang tanpa pondasi akan hancur. Sesuatu yang tidak dijaga akan hilang. Maka kalau pemimpin kita tidak paham agama, maka agama kita yang akan hancur. Oleh karena itu, ini perintah wajib dari Rasulullah SAW. Kalau ingin duniamu, agamamu selamat, lahirkanlah pemimpin-pemimpin yang paham agama. Pilihlah mereka yang paham agama. Ya. Ya. Saya membayangkan Idul Fitri nanti Imam Masjid Istiqlal itu wakil presiden, khotibnya presiden. Nah, itu kan luar biasa kan? Imamnya wakil presiden, khotibnya presiden. Itu kan luar biasa. Nah, ya, kira-kira yang mana yang bisa kan kita paham ya. Itu hal yang paling sederhana bagi laki-laki. Laki-laki itu harus berani jadi imam. Imam sholat minimal di rumah. Kan gitu ya. Coba Bapak Ibu. Kan gitu. Laki-laki itu mengimami jamaah di rumah. Maka kalau dia mimpin negara, ya seharusnya dia mampu mengimami rakyatnya. Nah, ini akan indah sekali. Saya sampaikan beberapa kali di berbagai pengajian. Ini belum pernah terjadi sejak pemilu pertama.
di mana kelompok Islam tradisional Nahdiyin bisa satu suara dengan Islam yang non tradisional, ya. Pondok pesantren tradisional bisa satu suara dengan pondok pesantren modern, ya. Gontor itu sudah pimpinan rektor Unida, pimpinan Gontor mengatakan kebaikan itu sesuatu itu cuma dua, kalau nggak baik ya buruk, nah gitu. Nah, maka kalau ada tiga, pilih satu, jangan pilih dua atau apalagi pilih tiga. Nah, gitu. Kan gitu. Kebaikan cuma satu kan gitu. Nah, kalau ada dua ya harus pilih satu. Apalagi kalau ada tiga. Ya. Nah, beliau mengatakan begitu. Guru saya begitu bilang. Loh ini bukan betul kan? Kalau kebenaran cuma satu. Ya, gitu. Yang menang juga cuma satu. Nah, gitu. Saya juga bilang gitu. Ya, jadi Lirboyo, Ploso, Sidogiri, Tegalrejo itu semua itu pesantren-pesantren besar. Ya, semuanya. Ya. Karena ini saatnya ya umat Islam ya luka-luka masa lalu perbedaan ini mudah-mudahan menjadi hilang karena kita punya pemimpin dari dua background yang saling melengkapi. Ya. Nah, beberapa hari yang lalu ya ada seorang juru kampanye ya, dia dipanggil Gus tapi bukan putra kiai. Jadi Gus itu tradisi kalau anak kiai laki-laki dipanggil Gus, kalau perempuan dipanggil Ning ya. Ini bukan anak kiai, bukan ulama dipanggil Gus. Dia bilang gini, ya, jangan mau di Indonesia ini, ya, yang paling berbahaya dan suka berdakwah dengan kekerasan, dengan pemaksaan adalah Wahabi dan PKS itu Wahabi. Nah, gitu kan. Kalau ada yang bilang PKS itu Wahabi, saya kasih tahu, Ketua Majelis Syuro PKS itu Dr. Salim Segaf Al-Jufri, itu cucu atau cicit pendiri Al-Khairat, itu lebih NU dibandingkan NU. Nah, beliau juga punya majelis sholawat, beliau juga banyak memimpin zikir dan memimpin tahlil, namanya Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro, ya, lembaga tertingginya. Presiden PKS Ahmad Syaihu, alumni pesantren Buntet Cirebon, ya, yang meragukan ke-NU-an Buntet berarti bukan nggak paham NU kan gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, ya, ini sebagai contoh saja. Ya, isu ini sudah tidak laku. Nah, maka nanti di akhir akan dijelaskan. Nah, selanjutnya, peran dan fungsi pemimpin. Sesungguhnya pemimpin adalah perisai, tempat berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Dan itu pasti. Presiden adalah panglima tertinggi TNI dan Polri, itu presiden. Maka jangan pilih yang emosian, kata Mbak Sri. Yang ngomong Mbak Sri ya. Jangan pilih yang gampang emosi, gampang memantik emosi itu, kata beliau ya. Nah. Ya, saya langsung. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tafaqahu qabla an tusawwadu." Perdalamlah ilmu sebelum memimpin. Jadi ilmu itu yang menjadi patokan. Ilmu ketatanegaraan, kalau dia tidak paham agama, dia harus menunjuk para penasehat ulama. Ya. Kalau dia ulama, dia harus punya pendamping orang yang paham tentang ketatanegaraan. Demikian. Ya. Rasulullah SAW sabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Bapak Ibu, saya ingin berdoa pada Bapak, anak cucu Bapak punya sifat seperti Anies Baswedan. Mudah anak cucu Bapak punya sifat seperti Gibran. Kok nggak amin? Nah, minimal kalau milih pemimpin itu kita mengidolakan
dia pengen jadi dia, sifatnya baik. Saya seneng punya pemimpin kayak gini. Mudah-mudahan anakku punya sifat seperti itu. Saya doakan mudah-mudahan sifat putra-putri Bapak punya sifat seperti Gibran. Loh, maaf ini ya, orang yang mencintai itu pasti ya pengen punya sifat seperti yang dicintai, benar nggak? Kenapa kita mencintai istri kita? Karena kita senang dengan sifatnya, dengan wajahnya, dengan dirinya. Nah, maka kita pengen anak kita seperti ya istri kita, seperti kita. Nah, ketika kita nggak didoakan kayak gitu, nggak amin, berarti bukan yang ideal. Gitu aja nanti ya. Yang suka milih Pak Jokowi, mudah-mudahan punya anak kayak Pak Jokowi, kan gitu. Sini, sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai, kalian sukai, kalian ingin seperti mereka. Coba saya tanya, mudah-mudahan kita punya sifat seperti Abu Bakar, amin. Seperti Umar, amin. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi, amin. Semua begitu. Ya. Kalau orang baik, kita didoakan seperti mereka akan senang, amin, kan gitu. Ya. Ya. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian benci atau tidak suka, kan? Dan mereka yang membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kita melawan mereka ketika itu? Beliau menjawab, jangan, selama mereka mengerjakan salat, menerapkan syariat Allah di tengah-tengah kalian. Akan saya jelaskan apakah hanya salat saja atau maknanya itu adalah kiasan, ya. Ini penting. Jangan sampai kemudian lo kan masih salat. Ya kalau di depan kita salat kan gitu. Nah. Adapun makna sabda Rasulullah SAW, jangan melawan, jangan menentang. Selama mereka mengerjakan salat di tengah-tengah kalian, di dalamnya terkandung makna sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu tidak boleh memisahkan diri dari pemimpin jika sekedar zalim dan fasik, dan selama mereka tidak mengubah tonggak-tonggak utama syariat Islam walaupun hanya sedikit. Jadi tidak menolak syariat Islam, itu patokannya. Tidak boleh kita menentang. Tapi kalau mereka melawan syariat Islam, malah kita tidak boleh taat dengan suka rela, gitu ya. Tapi saya sampaikan kembali, kita harus berbuat yang hikmah, jangan sampai melawan hukum, ya. Itu penting, karena kita juga hidup di negara hukum. Ketidaktaatan kita diwujudkan dengan meminta ganti, kan gitu ya. Nah, kesempatan hari ini untuk mencari ganti, gitu loh. Nah, kalau kata Ayub Saifullah Fatah mengatakan, ya, 1 detik kita noblos itu hari ini itu sangat menentukan masa depan kita ke depan. Ya memang pilihannya kayak gitu. Hari ini itu yang paling dianggap sah dan konstitusional. Nah, yang lainnya belum ada. Ya sudah, kesempatan itu. Ambil duitnya karena itu hak kita. Itu dari pajak kita. Ya, ambil saja. Kalau perlu ambil 2 kali, 3 kali, ngaku sampai berkali-kali nggak apa-apa. Ya, itu hak kita. Ya. Tetapi yang benar cuma 1, yang baik cuma 1. Nah, doa Rasulullah SAW kepada para pemimpin yang adil dan zalim. Ini doanya Nabi sampai mendoakan, ya Allah, siapa saja urusan umatku ini menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Nah, ini susahnya mungkin nggak di dunia, tapi yang pasti di akhirat. Jangan lupa Rasulullah SAW sabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Maka yang paling ringan adalah berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan. Tadi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepemimpinan yang kekanak-kanakan. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, sudah, itu perbanyak. Yang kedua, kalau orang-orang saudara-saudara kita Nahdiyin itu
memperbanyak sholawat asghir. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa asghir, Allahumma sholli ala Muhammad wa asghiril zalimin. Ya Allah, semoga Engkau limpahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, dan sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan orang yang zalim pula. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkanlah kami dari antara mereka dengan selamat. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada keluarganya dan seluruh pengikutnya semuanya. Ini doanya pendek. Allahumma sholli wa sallim ala, saya lupa itu ya. Wa asghiril zalimin fil zalimin wa ahlikna wa akhrijna min bainihim salimin. Itu yang kedua. Dan salawat itu baik ya. Yang ketiga, ini simple ya, saya mengikuti kata Ayub Saifullah Fattah. Ini kesempatan ya. Cara melawannya bukan dengan melanggar hukum. Cara melawannya bukan dengan memberontak. Cara melawannya konstitusional. Jangan dipilih. Gitu. Pilih lagi atau orang-orang yang ya melanjutkannya. Nah, ini yang paling memungkinkan hari ini. Selanjutnya, ajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama. Keluarga kita, tetangga kita, ini bagian dari kewajiban kita menjaga agama kita. Yang terakhir, yang tidak setuju sementara saya mohon untuk diam dulu. Ya, ini giliran orang-orang yang punya istihad ini. Gitu ya, Pak. Ya. Saya bukan cuma diam, saya insya Allah juga ikut berperan. Ya. Nah, jadi ini penting sekali. Maka para ulama sampaikan, ya tadi kebenaran cuma satu, maka pilih nomor satu. Ya, betul. Ini penting sekali, karena kesempatan ini mungkin tidak akan datang lagi, ya, dua kali. Ya. Tidak akan datang lagi dua kali, sehingga jangan sampai kita. Nah, sebelum saya tutup, ada kemungkinan nanti 2 putaran. Maka jangan kaget, baru Allah datangkan qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Demikianlah sifat dari pertolongan Allah, agar usaha kita maksimal, keyakinan kita akan pertolongan Allah juga maksimal. Maka jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan kita, kekayaan kita, kemampuan kita. Berusaha semaksimal, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang paling penting, Pak. Insyaallah kita harus optimis. Demikian. Silakan. Sesulit apapun kondisi, ikuti fatwa ulama. Hari ini belum begitu sulit, tapi nanti mungkin putaran kedua barangkali akan lebih sulit. Maka tetap ikuti fatwa ulama, karena patokannya adalah ilmu para ulama. Kita ini hanya orang awam saja. Insya Allah akan bermanfaat. Insya Allah. Yang kedua, ini saatnya kita menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan pendapat, menghormati saudara-saudara kita yang sedang memiliki harapan yang sangat besar. Maka tolong yang tidak sependapat agar menahan pendapatnya, gitu ya. Gitu. Ya, ini nasihat saya. Jadi jangan dijadikan polemik dulu. Nanti kalau sudah selesai baru kita diskusi lagi. Ya. Sekarang saya minta tolong ya untuk tahan ya, supaya tidak. Karena dalam kondisi seperti ini, ya, kita wajib menghargai perjuangan saudara-saudara kita. Walaupun kita berbeda pendapat, kita masih memiliki keinginan untuk yang lebih baik untuk negeri ini. Ya, demikian. Ya, Pak Ustaz,